saat kita diciptakan oleh Allah, diminta jadi khalifah, ditugaskan jadi khalifah, pertama kata Allah, makhluk ini punya perbedaan dengan makhluk yang lainnya. Semua yang dia lakukan akan membawa kemanfaatan dimanapun dia berada. Saya ambil contoh sebentar. Mulai dari dirinya dulu, fisiknya. Quran surah ke-17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Saya ambil contoh apa bedanya kita dengan makhluk lain misalnya. Ini makhluk bernama manusia. Tugas khalifah mesti membawa manfaat. Dari mulai fisiknya saja, ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali semua fungsinya membawa manfaat. Saya ambil contoh, saya tanyakan kemarin ya, dari mulai awal datang. Kita punya mata misalnya. Kita punya mata. Masih ingat apa fungsinya mata? Melihat, Masya Allah ya. Melihat, baik. Kambing juga melihat ya. Kemudian elang juga melihat. Dan mata elang lebih tajam penglihatannya dibandingkan dengan kita. Tapi persoalannya, mohon maaf, elang tidak dihisab, kambing tidak dihisab, kita dihisab. Ketika kita dihisab, Allah katakan Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lihat kalimatnya. Katakan pada pria-pria yang beriman, manusia, mata Anda beda di yaghuddu min absarihim, hanya boleh lihat mata yang baik saja. Karena manusia ini makhluk yang disebut dengan khalifah, sifatnya bermanfaat, maka matanya pun beda dengan mata yang lainnya. Lihat, dia hanya boleh lihat yang bermanfaat saja. Yang tidak baik nggak boleh lihat. Ghadul basar itu palingkan. Saat sesuatu tidak baik menurut Allah, Anda palingkan. Bahkan kata Quran cepat sifatnya. Quran surah ketiga ayat 133. Ya, Anda lihat keluar ke sini, lihat aurat bisa terbuka, yang nggak boleh Anda lihat, Anda palingkan. Bahkan di situ ada kalimat istighfar, wasari'u ila maghfirah. Bergegas sambil diisi dengan istighfar. Dan sarana itu cepat teman-teman. Jadi nggak pakai mikir. Begitu Anda lihat handphone, terbuka sesuatu yang nggak boleh dilihat, Anda tutup dan palingkan. Astagfirullah, salah, astagfirullah. Dia bukan terus Anda lihat, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu bukan dalam poin yang diinginkan. Jadi ini poin pertama. Silakan cek ya. Lisan juga begitu. Lisan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena makhluk ini makhluk mulia, sifatnya mulia, maka lisan kita nggak boleh bicara kecuali yang mulia. Kalau nggak bisa diam. Maka itu dilarang kita untuk mencela, dilarang untuk berselisih, dilarang untuk gibah, dilarang untuk gosip. Oke, telinga kita dilarang untuk mendengar yang buruk. Sampai ke ujung kaki, tangan kita dilarang untuk mencuri. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi para pencuri yang curang. Kaki kita kalau mau jalan beda dengan jalannya kambing, lain dengan jalannya kuda, beda. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang bernama manusia, kalau jalan itu tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Quran surah 31 ayat 18, posisi paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau jalan jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling hebat. Ini manusia. Ini mohon maaf, kalau ada seseorang sekarang mengatakan dirinya manusia, anak keturunan Adam, tapi melakukan perbuatan yang tercela, yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, sungguh dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan dia mulia, kenapa dia merendahkan dirinya? Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami jadikan sebagian mereka punya aktivitas daratan. Ada yang di lautan. Karena orang ini orang mulia, wa razaqnahum minat thayyibat. Rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja, bukan yang haram. Jadi kalau ada anak cucu Adam, sudah Allah sediakan yang baik, ternyata dia pilih yang haram, saat bersamaan dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami sudah melebihkan ini dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jadi kalau ada dia kita diberikan lisan, tapi Anda gunakan lisan ini untuk mencela, maka satu, Anda sedang merendahkan diri Anda dan menghilangkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, lebih tegas lagi, Anda sedang keluar dari fitrah kemanusiaan Anda. Jelas di sini?